TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat dalam kegiatan bisnis lewat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal itu pun menuai sorotan publik. Dalih demi meningkatkan kesejahteraan prajurit terkait usulan pencabutan larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dianggap tidak relevan karena bisnis militer belum tentu ditujukan buat kemakmuran para personil. Bergabung pada malam ini melalui sambungan daring dengan Pak Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Selamat malam Pak Kresno, sehat selalu Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sehat semuanya. Terima kasih. Ya, Pak Kresno, apa urgensinya Pak revisi undang-undang ini dilakukan? Jadi undang-undang ini kan mulai dari tahun 2004, sudah 20 tahun sampai sekarang. Kemudian dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, ada satu hal yang menurut kita itu sedikit krusial, yaitu terkait dengan pasal 39 3 tadi yang terkait dengan kegiatan TNI yang prajurit TNI yang terlibat bisnis, kegiatan bisnis. Pada kenyataannya, jadi prajurit kita, khususnya Bintara Tamtama, itu banyak yang melakukan kegiatan UMKM, kegiatan ekonomi, sebagai bagian dari penguatan ekonomi keluarga, dan itu dilaksanakan dalam konteks UMKM, usaha kecil menengah. Persoalannya adalah ketika saya mulai dari mayor sampai sekarang ini melakukan penyuluhan di daerah atau di bawah, itu selalu muncul pertanyaan, Pak Kresno, apakah kita ketika melakukan buka warung kecil-kecilan seperti ini melanggar hukum apa enggak? Dengan pengalaman seperti itu, dan terus terang saya tidak bisa menjawab. Mau dilihat dari aspek legal juga salah, tapi ketika melihat kenyataan di lapangan memang itu dibutuhkan. Persoalannya adalah apakah bisnis ini yang mungkin dikhawatirkan adalah bisnis dalam konteks besar. Contohnya anggota tidak masuk kerja melaksanakan bisnis, enggak. Sebetulnya konteks bisnis itu adalah dilakukan ketika sehabis kerja atau juga libur, contohnya Sabtu Minggu. Konteks yang lebih luas lagi itu dilakukan untuk membantu ekonomi keluarga. Baik. Jadi jangan dibayangkan bahwa bisnisnya itu kayak ikut dalam PT, ikut di dalam satu bentuk usaha besar, kemudian meninggalkan dinas, tidak. Di dalam sistem kegiatan TNI itu sudah jelas, kita masuk jam 7, pulang jam 16 atau jam 15 gitu. Ada sistemnya itu. Jadi tidak mungkin kemudian kegiatan bisnis yang dilakukan oleh TNI ini akan berakibat kepada profesionalisme. Demikian, Mas. Jadi itu sebetulnya adalah masukan dari bawah dan kemudian kita coba akomodasikan karena kenyataan di lapangan seperti itu. Artinya selama ini tidak dilarang begitu ya Pak ya bagi mereka yang punya usaha sampingan. Artinya kalau Anda katakan ada usulan revisi ini berangkat dari kegelisahan mereka yang sudah punya usaha sampingan itu ya Pak ya. Sehingga ada hal-hal yang ditakutkan ini dilarang. Betul. Ada tidak batasannya Pak? Usaha apa yang diperbolehkan, batasannya apa saja UMKM Anda sebutkan tadi di pasal revisi tadi Pak, pasal 39? Sebetulnya kita belum membuat satu batasan begitu ya. Yang selalu kita bicarakan di lingkungan kita setelah kita mendapatkan keluh kesah dari prajurit di bawah, itu sejauh mana sih ketika bicara pelibatan. Yang kedua adalah bisnis itu yang seperti apa. Baik. Dan sampai sekarang belum kita membuat batasan terkait dengan bisnis. Tetapi sebagai informasi bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh prajurit di bawah itu adalah terkait dengan UMKM, sangat kecil. Artinya, dan saya kira ketika prajurit UMKM itu kan juga mendukung program yang didorong oleh pemerintah, disarankan mendorong dari kinerja pemerintah juga begitu ya Pak ya, dari menyelamatkan UMKM di bawah sana. Pak, kemudian kalau kita bertanya Pak soal kemudian Anda katakan TNI juga waktunya sibuk seharian, punya waktunya di sore hari. Artinya meskipun sibuk tapi juga bisa berbisnis Pak? Seperti saya katakan tadi bahwa
tidak bisnis dalam waktu dinas. Ketika dinas dia masuk dan itu tidak dilakukan bersamaan waktu dinas. Saya tadi mengatakan prajurit masuk contohnya jam 7 sampai jam 15. Oke. Persoalannya setelah jam 15 mereka melakukan kegiatan apa? Saya kemarin memberi contoh untuk driver saya. Ketika saya tidak menggunakan untuk kepentingan dinas Sabtu Minggu, dia membantu istrinya, dia mengadakan kegiatan terkait untuk menunjang, mendorong ekonomi keluarganya dia. Dan saya tidak bisa melarang itu karena apa? Setelah saya tanya take home pay-nya, itu gaji pokoknya itu cuma 2 juta sekian. Take home pay yang dibawa ke rumah itu sekitar 4 juta sekian. Dia hidup di Jakarta dengan 1 istri, 1 anak, anaknya sudah kelas 5 SD, bagaimana dia mencukupi kebutuhan itu? Kalau Pak Kresno sendiri punya bisnis, Pak, dan sejauh ini bisnis apa saja sudah dijalankan oleh prajurit TNI, Pak? Saya sendiri nggak punya bisnis, saya hanya ngajar saja ketika hari Sabtu. Saya ngajar di satu universitas swasta, itu saya lakukan hari Sabtu. Kemudian kadang-kadang ketika ada ngajar pun saya lakukan malam hari, ketika hari kerja. Saya selalu mencoba untuk membagi waktu itu. Baik. Kemudian juga sebenarnya ketika bicara bisnis sih kan luas, Mas. Contohnya apakah dokter itu melakukan kegiatan bisnis apa enggak? Sedangkan banyak juga dokter TNI yang saya kira tes. Baik, Pak, masih tersambung. Kalau banyak juga beberapa teman yang tadi punya profesi dokter, kemudian punya profesi apoteker, termasuk juga saya yang tadi mengatakan saya punya mungkin sedikit kapasitas sebagai dosen, saya ngajar juga. Dan itu kita lakukan, saya pribadi melakukan hari Sabtu. Kemudian bagaimana menjawab keraguan publik, Pak? Ini seakan-akan kembali ke masa Orde Baru, di mana prajurit TNI aktif berbisnis dan juga menakutkan dari kalangan warga sipil, Pak. Takutnya ada kepotensi gesekan antara warga sipil dengan prajurit TNI jika sama-sama berbisnis. Ini menjawabnya seperti apa, Pak? Sebetulnya apa yang kita lakukan ini sudah berjalan ya, Mas. Dan saya kira tidak ada gesekan. Termasuk saya tadi contohnya ngajar, ya, saya justru diminta oleh universitas untuk ngajar. Demikian juga untuk beberapa teman yang buka tadi UMKM juga malah sinergi. Dalam satu kondisi tertentu malah teman-teman TNI yang di daerah itu malah ikut mendorong kawasannya untuk melakukan kegiatan bisnis bersama-sama. Dan itu terbukti mulai dari peternakan, kemudian juga pertanian, malah dia menjadi pionir di dalam melaksanakan itu. Baik. Jadi tidak ada gesekan. Saya tahu bahwa ketika dalam satu negara demokrasi, militer itu harus dikontrol. Salah satu kontrolnya adalah dari anggaran. Baik. Jadi jangan kemudian diasumsikan bahwa ketika prajurit berbisnis ini kemudian militer atau tentara itu bisa kemudian membiayai sendiri untuk melakukan operasi. Tidak, sangat jauh itu. Jadi jangan terlalu berpikiran negatif bahwa kita tadi akan kembali ke masa dulu. Enggak lah. Dan saya termasuk yang setuju ketika bicara TNI profesional yang ada di dalam pasal 2D dari Undang-Undang TNI, itu kan memang di sana sudah jelas bahwa tentara tidak boleh berbisnis. Baik. Persoalannya adalah ketika di pasal 39, itu prajuritnya, kan gitu. Kalau kita TNI setuju bahwa TNI-nya, tentaranya tidak boleh berbisnis. Baik, ini kalau berbicara soal jaminan kesejahteraan kan sudah ada arahnya ditanggung oleh menjadi tanggung jawab dari pemerintah, Pak. Bukan bagian tanggung jawab dari berbisnis atau melarang bisnis. Artinya dari level-level tertentu saja yang merasakan bahwa selama ini belum sejahtera. Ya, saya tadi menyampaikan contoh ya, paper saya. Anda mungkin juga bisa melihat secara langsung di lapangan bagaimana orang bisa hidup dengan take home pay yang 4,2 juta di Jakarta lagi. Gitu. Baik. Persoalannya bagaimana untuk mengatasi ini. Dan mohon maaf itu sudah berlangsung selama 20 tahun sekarang ini. Baik, Pak. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh prajurit itu kan juga mendorong termasuk menginkoi atau melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk mengembangkan. Tapi kan perwiranya beda, Pak Kresno. Tapi kan perwiranya beda, Pak. Saya tadi mengatakan, Mas,
Saya sendiri ngajar juga. Oke. Silakan dicek di Google. Pertanyaannya ketika ngajar itu bisnis apa enggak? Baik. Jadi pengertian bisnis itu sangat luas. Oke. Kemudian terakhir Pak, dampak terhadap profesionalisme dari seorang prajurit TNI seperti apa? Apa benefit utama yang menjadi kontribusi prajurit TNI selama ini jikalau diizinkan untuk berbisnis? Karena sejatinya urusannya pertahanan negara, Pak. Ya, saya tadi mengatakan bahwa sebetulnya ini tidak ada kaitannya dengan profesionalisme. Oke. Buktinya sampai sekarang ini sudah kita lakukan dan kita tetap profesionalisme. Baik. Kita tetap profesional. Gitu. Kembali lagi bahwa yang dilakukan oleh prajurit itu tadi di luar jam kerja, di luar jam dinas. Jadi sebetulnya ketika kita kan ada siklus untuk pendidikan, latihan, operasi, dan itu sampai sekarang tidak terganggu. Oke. Jadi kalau seandainya saran kita 39.3 ini dihapus, ya sebetulnya apa yang berlaku pada saat ini? Baik. Kembali lagi ide dasarnya adalah bagaimana TNI akan patuh terhadap ketentuan hukum, aturan hukum. Yang juga tidak ada kegamangan ketika kita melaksanakan norma yang ada di dalam Undang-Undang TNI. Baik. Tentu ada pro kontra di luar sana Pak dengan adanya revisi undang-undang ini. Kita harapkan hal yang terbaik tentunya buat TNI. Ya. Baik. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom, Pak Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Kababinkum TNI. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sukses selalu.